Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat sore. Di sini perkenalkan, nama saya Safia Aini Darusadi, mahasiswa dari Stikes Dr. Subadi Jember. Nah, di sini saya mau mengkaji terkait lansia atau lanjut usia kepada Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Sofi, Mbak. Ibu Sofi. Ibu di sini terkenalnya dengan panggilan siapa? Biasanya Sopi gitu, Mbak. Sofi. Oke. Ibu ingat dengan tempat dan tanggal lahirnya kapan? Lupa, Mbak, tapi kayaknya 60-an gitu tahunnya. Oh, tahunnya 60-an. Lupa, Mbak, kan sudah tua. Iya, Mak. Terus, oke. Untuk pendidikan terakhir dulu, pendidikan sekolah terakhirnya apa SD, Ibu? Mbak, tapi nggak lulus. Kenapa nggak lulus, Bu? Dinikahkan, Mbak. Oh, dijodohin. gitu, memang. Iya. Terus untuk golongan darahnya? Nggak tahu saya, Mbak. Belum cek, nggak tahu. Oh, gitu. Terus status perkawinan? Cerai mati, Mbak. Cerai mati. Sekarang Ibu tinggalnya di mana? Di Pasuruan, Mbak. Desanya desa Di Branang. Beranang. Nah, sekarang Ibu tinggal sama siapa? Sama anak saya, Mbak. Anak Ibu. Anak yang keberapa, Bu? Kedua. Anak yang kedua. Ibu punya anak berapa? Punya anak 3, Mbak. Punya anak 3. Terus dulu semasa muda Ibu kerja apa? Mbak, buka toko. Pedagang Iya. ya, Bu ya. Oke, pedagang. Terus kalau misal ada hari libur nih, gitu, apa keluarga mengajak rekreasi ke rumah atau hanya duduk bercerita di rumah atau gimana? Kalau ada rezeki baru, Mbak, diajak pergi liburan gitu. Tapi nggak sering sih, Mbak, kalau ada rezeki aja. Oh, gitu. Iya. Terus Ibu punya saudara berapa? Dari keluarga Ibu sendiri? 3, Mbak. 3. Ibu yang kedua. Ibu yang kedua. Berarti ada emas atau kakak? Emas. Oh, sama adik. Iya. Gitu. Terus anaknya tadi 3 ya? Iya. Terus adakah riwayat kematian dalam keluarga? Itu, Mbak, suami saya, Oh Mbak. ya, suami. Iya. Nah, ini kan Ibu tinggalnya dengan anak yang kedua. Nih, apakah tempat tinggalnya jauh dengan anak yang pertama sama anak yang ketiga? Lumayan, Mbak, tapi sering sih, Mbak, ngunjungin saya di anak saya yang kedua ini. Sering main gitu, Mbak, nginep gitu. Enak ya, Bu ya, sering kumpul ya per minggunya. Senang sekali, Bu. Ya seneng, Mbak. Alhamdulillah. Main-main sama cucu gitu, Mbak. Nah, di sini saya mau tanya untuk kebiasaan sehari-hari. Ini sekarang saya mau tanya untuk Ibu makannya berapa kali sehari? 3 kali, Mbak. 3 kali sehari. Makan apa? Biasanya sama lauk pauknya? Tempe, tahu gitu, Mbak. Kalau ada rezeki ya beli ayam gitu, anak saya, Mbak, yang masak. Oke. Terus untuk apakah sering makan konsumsi buah? Sering, Mbak. Buah apa yang paling disukai sama Nenek? Apel. Oh, apel. Ya, enak itu, Mbak. Terus kalau minum, Nenek suka minum? Suka, Mbak. Suka minum. Kira-kira berapa kali sehari? Berapa gelas maksudnya? 3 gelas itu udah, Mbak. 3 gelas. 3 gelas ya. Iya. Terus untuk kencingnya. Nah, untuk paling kencingnya itu kira-kira berapa kali sih ke kamar mandi sehari? Bisa 4 kali, 5 kali gitu, Mbak. 4 sampai 5 kali. Iya. Pernah kalau Nenek bangun malam pernah pipis? Pernah, Mbak. Pernah ngompol? Pernah. Oke, pernah. Emang nggak bisa nahan? Nggak bisa, Mbak. Nggak nutut mau ke kamar mandi. Kamar mandinya jauh dari kamarnya? Jauh. Jauh. Nggak bisa nahan saya, Mbak. Nah, di sini untuk personal hygiene-nya mandi. Kayak mandi sekali sehari berapa kali? 3 kali, Mbak. 3 kali. Kapan? Ya pagi, siang, sama sore. Paginya Mbak. jam berapa? Paginya kayak jam 8, Mbak. Jam 8.
Terus kalau oral hygiene, terus kalau setiap mandi apakah nenek sering sikat gigi? Sering mbak, tapi sehari 2 kali saya mbak. 2 kali. Iya. Kalau cuci rambut, kalau keramas, Seminggu 3 kali mbak. seminggu 3 Iya. kali. Terus untuk motong kuku sama atau ini membersihkan kuku sama tangannya itu biasanya dilakukan sendiri atau dimintai bantuan? Dibantu mbak, saya kan Dibantu. mbak nggak tahu. Biasanya sama siapa? Sama nenek atau sama anak atau cucu? Anak mbak, Sama anak. cucunya kan masih kecil mbak, nggak bisa. Kira-kira berapa seminggu sekali? Mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali dipotong, dibersihkan sama anaknya? Kalau kukunya panjang mbak. Oh, berarti sering dilihat gitu ya. Nah, terus ini untuk pola istirahat dan tidur. Apakah nenek sering istirahat kalau jam seperti ini? Gitu. Ada waktu istirahat atau tidak? Ada mbak, tapi kalau siang tuh jarang mbak. Jarang. Biasanya main sama cucu. Oh, nemenin cucu. Iya. Terus kalau malam itu kira-kira dimulai tidurnya jam berapa? Jam 9 itu udah mbak. Terus untuk bangunnya? Kadang tengah malam bangun gitu mbak, pipis. Oh, pipi, baru itu Iya. bisa tidur lagi? Kadang mbak, kadang bisa gitu. Kadang susah untuk Iya. tidur lagi ya karena memang bangun. Terus nih kan kalau siang nih jarang tidur, biasanya mengisi waktu luang dengan siapa? Ya Atau cucu saya mbak, main-main gitu. nggak pernah keluar atau gimana atau jalan-jalan? Ya jalan-jalannya sama keluarga saya mbak. Sama keluarga pas rekreasi Iya. itu. Oke. Terus untuk kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, nih biasanya nih kegiatan atau konsumsi apa yang biasanya ibu konsumsi sekiranya pas setelah konsumsi ibu tuh bisa pusing atau sakit atau gimana? Mbak, apa ya? Itu habis makan ikan asin tuh pusing mbak. Itu kenapa mbak? Oh gitu. Sebelumnya ibu adakah riwayat sakit 1 tahun sebelumnya? Ada mbak, Apa bu? hipertensi. Oh hipertensi. Terus kalau pas waktu hipertensi itu apa yang dirasakan? Geliung mbak, ngeluh, ndase ngeluh. Oh gitu, pusing ya bu Iya. ya. Nah, jadi tadi kan sudah kita ditanyakan nih faktornya ibu makannya apa, kenapa kok bisa hipertensi? Karena memang harusnya ibu konsumsinya memang yang asin-asin gitu ya. Iya enak mbak, ikan asin. Waktu timbulnya keluhan kalau pas ibu setelah makan yang asin-asin kayak ikan asin Iya. gitu ya. Nah, jadi upaya mengatasinya, jadi ibu jangan terlalu sering mengkonsumsi. Boleh sekali 2 kali, tapi jangan terlalu sering, ya bu ya. Iya mbak. Terus riwayat kesehatan yang pernah diderita, karena kemarin kan sudah bilang hipertensi ya bu ya, 1 tahun lalu. Terus adakah riwayat alergi? Mungkin obat atau apa, atau cuaca dingin atau apa ibu? Gak ada mbak. Oh, tidak ada. Adakah riwayat jatuh bu, kecelakaan atau di kamar mandi atau waktu jalan di rumah lantainya licin? Di kamar mandi biasanya mbak. Oh, di Licin. kamar mandi. Adakah riwayat dirawat di rumah sakit ibu? Pernah dulu mbak. Pernah dulu. Kira-kira berapa tahun? Masih ingat? Lupa saya mbak. Dulu dah. Terus adakah riwayat pemakaian obat sekarang? Nih, adakah riwayat Itu minum mbak obat? kalau pusing gitu minum obat. Minum obat apa yang biasanya diminum pas lagi pusing nih? Gak tahu namanya saya mbak. Belinya di toko atau apotek atau di warung? Biasanya anak saya yang beliin mbak, di apotek. Oh, oke. Di apotek ya bu. Iya. Nah, di sini tadi kan ada terkait kencing gitu kan ya bu ya. Iya. Sering kencing berapa kali? Gitu. Sekarang saya tanyakan, kira-kira kalau kencingnya frekuensinya berapa? Banyak atau sekali pipis tuh banyak atau diencret-encret atau gimana? Bu, frekuensi kencingnya? Banyak biasanya mbak. Sekali kencing banyak. Iya. Itu pas kencing rasa sakit nggak? Enggak mbak. Nggak rasa sakit.
Cuman nggak bisa nahan ya, nggak Iya. bisa nahan kencingnya. Sudah. Di sini saya lanjut ke pengkajian khususnya. Nah, di sini kalau makan biasanya itu ibu sudah disediakan atau makan sendiri atau masih perlu disuapin atau perlu bantuan orang lain? Ya makan sendiri mbak, cuma disiapin gitu makannya. Oke. Terus kalau aktivitas ke toilet ataupun kemana itu apa perlu bantuan? Enggak mbak. Oh, tidak. Terus kalau berpindah dari kursi roda ke tempat tidur atau dari tempat tidur ke kursi itu apakah perlu bantuan? Pegangan biasanya mbak. Oh, pegangan. Iya, pada sekitar gitu mbak. Oh, gitu. Terus tadi kan sudah ditanya ya kebersihan cuci muka dan menyisir rambut. Gosok gigi kan bisa dilakukan sendiri ya Bu ya. Iya. Tadi yang di awal. Kalau untuk mandi tadi 3 kali sehari ya katanya. Nah, untuk berjalan di permukaan datar nih, kalau biasanya jalan di teras rumah gitu nih, apakah perlu bantuan atau ada pegangan atau apa? Atau sendiri bisa tapi tertatih-tatih? Terlatih-tatih? Iya, sendiri tapi tertatih-tatih tuh mbak. Kenapa kok tertatih-tatih Bu? Lututnya nih mbak nyelok. Oh, sakit, nyeri Iya. ya. Gitu. Jadi pas kalau berpindah tempat atau gitu bisa, tapi Iya. pelan-pelan gitu ya. Oke. Terus kalau naik turun tangga Sendiri Masih- tapi pegangan mbak, nggak berani kalau. masih iya, tapi masih bisa untuk naik. Bisa. Oh, tapi butuh waktu lama enggak? Iya, waktunya lama mbak. Iya, karena tahan ini Iya. sakit ya Bu ya. Nah, kalau berpakaian Ibu berpakaiannya dibantu atau sendiri? Sendiri mbak. Sendiri ya. Nih kalau mengontrol defekasi atau BAB biasanya masih bisa nggak Bu? Bisa kalau BAB mbak. Oh, kalau BAB Kalau kencing bisa. doang nggak bisa nahan mbak. Jadi kalau sekarang pas lagi berpergian Ibu menggunakan perlu pampers atau enggak kira-kira nih? Ya perlu mbak. Karena untuk nahan Iya. kemihnya gitu ya. Nah, baik. Berarti kalau dari butter index dari keseluruhan tadi yang sudah saya nilai gitu, jadi ketergantungan ringan dari Ibu. Jadi hanya saja ada gangguan dari dari lutut ya, karena memang fungsi dari lututnya memang berkurang, sama juga menahan kemihnya gitu. Jadi cukup sekian pengkajian dari saya. Sebelumnya ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada mbak. Nah, saya berterima kasih karena sudah mau berpartisipasi dan sudah mau diwawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.